Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin melanjutkan materi yang akan dibahas. Materi yang akan dibahas ialah analisis, korelasi, dan asosialisasi. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristo Badir Ruslan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Awadi. Perkenalkan, nama saya Aldi Amartya Saputra. Selanjutnya saya akan menyuruh teman saya untuk membahas materi yang akan kita presentasikan. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi pada Excel. Baik, pada data standar 41 data yang telah dibutuhkan, dan untuk A, B, dan C juga 40. Pada data yang telah diberikan hanya 0,0 dan 0,00 dan 1,00. Dan untuk keterangan nolnya sendiri yaitu bagus, dan untuk keterangan 1 adalah cacat. Data yang diberikan pada data yang telah diberikan. Data ini adalah data pada data kappa, dan untuk Spermanro-nya sendiri data pendidikan ada 51 data yang diberikan, dan pendapatan juga 51. Untuk data pendidikan sendiri, datanya itu angka 1 adalah sekolah dasar, angka kedua adalah sekolah menengah pertama, angka ketiga adalah SMU, dan angka keempat D3, angka kelima S1, dan angka keenam adalah sarjana. Yang tadi saya sebutkan adalah data pada pendidikan. Kita lihat datanya di sini. Dan untuk pendapatan sendiri, angka 1 adalah sangat tidak setuju, angka kedua adalah tidak setuju, angka ketiga ragu-ragu, angka keempat setuju, dan angka kelima adalah sangat setuju. Ini adalah angka pendapatan. Data yang harus kita berikan tidak boleh melebihi dari data yang ini sendiri. Itu adalah data pada Spermanro. Selanjutnya data pada person. Untuk datanya di sini untuk data biologi dan skor. Biologi dan skor memiliki data 41. Untuk penyesuaian angkanya sendiri pada biologi tergantung dari apa data yang harus kita berikan. Dan skornya pun begitu. Itu adalah data dari person. Selanjutnya data pada ETA. Data pada ETA itu adalah olahraga dan skor. Untuk olahraga dan skor, perolehan data hanya sekitar 25. Untuk olahraganya adalah untuk angka pertama adalah basket, nomor 2 adalah bola, angka nomor 3 adalah renang, angka nomor 4 adalah voli, dan angka nomor 5 adalah tenis. Jadi pada pengolahan data untuk olahraga tidak boleh melebihi dari angka 1 sampai dengan angka kelima. Untuk
Untuk angka skornya sendiri bebas tergantung berapa skor yang diperoleh dari perolehan data tersendiri. Itu adalah sedikit penjelasan dari beta. Selanjutnya Kramer. Untuk pengambilan data pada Kramer, untuk tim dan pendidikan, data yang diberikan di sini adalah 38. Untuk tim sendiri, angka nomor 1 adalah Juventus, angka nomor 2 adalah Chelsea, angka ketiga adalah Liverpool, angka nomor 4 adalah Barcelona, dan angka nomor 5 adalah Arsenal. Jadi data yang harus kita ambil pada tim adalah 1 sampai 5 dan tidak boleh melebihi dari angka tersebut. Untuk pendidikan sendiri, datanya tergantung dari data yang diperoleh, apa yang kita analisis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada materi Excel-nya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Selanjutnya saya melanjutkan materi yang sudah dibawakan tadi tentang Excel dari analisis korelasi dan asosiasi. Pertama-tama kita buka variabel view, kemudian memasukkan pada tabel label, memasukkan kembali nama yang ada pada tabel nama, yaitu pendidikan dan tempat, lalu masuk ke dalam tabel value, kita mengisi yaitu 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 D3, 5 S1, dan 6 sarjana. Lalu klik OK. Kemudian pada tabel pendapat, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelah data selesai dimasukkan, kita masuk ke dalam halaman data view. Di sini sudah tertampilkan data yang sudah diambil dari Excel, lalu untuk mendapatkan hasil SPSS-nya yaitu klik analis, kemudian klik correlate, lalu bivariate. Setelah tabel terbuka, masukkan kedua variabel tersebut, yaitu variabel pendidikan dan variabel pendapatan ke dalam kolom variabel. Setelah itu, pilih Sperman Row atau Candles, lalu klik OK. Inilah hasil SPSS dari output Sperman Row, di mana terdapat korelasi non-parametric correlation, yaitu tabel korelasi, dan pada non-parametric correlation terdapat pendidikan dan pendapat. Itulah tadi salah satu contoh dari hasil SPSS Sperman Row. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil Word dari SPSS berikut. Baik, saya akan melanjutkan hasil data dari SPSS baru dipindahkan ke Word. Baik, saya akan membacakan koefisiensi korelasi range Sperman dan Kendall-Tau digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel data yang berskala ordinal. Seorang peneliti sosial ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol pada Juli 2019. Peneliti sosial itu mempunyai dugaan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dua variabel tersebut. Data yang diperoleh yang seperti contoh tabel yang ada di bawah ini.
Dari hasil output di atas, diketahui bahwa besarnya korelasi antar pendidikan dan persetujuan pendapat adalah min 0,150 korelisasi Kendall's law dan min 0,186 korelasi Spearman-Roch. Kedua korelasi di atas menghasilkan korelasi negatif yang ditunjukkan oleh tanda negatif di depan koefisiensi korelasi. Oleh karena itu, nilai value untuk kedua korelasi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat. Semakin tinggi pendidikan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol. Selanjutnya, korelasi Pearson yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala interval. Asumsinya kedua variabel mengikuti distribusi normal. Seorang guru bimbingan siswa mengembangkan suatu tes psikologi numerik kepada siswa baru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil tes psikologi numerik dengan hasil nilai biologi yang akan diperoleh siswa pada akhir semester. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan ini hasil output SPSS-nya. Korelasinya biologi dan skor. Besar hubungan antara psikologi, tes dan nilai biologi adalah 0,282. Hubungan korelasi moderat dan signifikan pada alfa 5%. Oleh karena nilai P value sebesar 0,039 atau lebih besar dari 0,5. Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif moderat antara nilai tes psikologi ketika siswa akan masuk sekolah dengan nilai biologi yang diperoleh. Siswa ketika proses belajar atau ada kecenderungannya bahwa siswa yang memiliki tes psikologi yang kurang baik ketika masuk sekolah akan mempunyai nilai biologi yang kurang baik. Yang selanjutnya, koefisien kontingensi yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala nominal. Seorang penalti olahraga ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan tim pemilihannya pada Porda 2018. Sebagai gambaran awal diambil sampel 40 responden dan diminta keterangan tentang tingkat pendidikan terakhir dan tim pilihan pada Porda 2018. Data yang diperoleh sebagai berikut. Ini hasil output SPSS-nya. Yang kita bisa lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Karena nilai value krem sebesar 0,04 atau lebih besar dari 0,5, kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif signifikan pada antar pendidikan seorang dan tim pelatih pada Porda 2018. Pencodoran ini dapat dari tabel postulasi di atas keterangan. Remarks lebih tepat digunakan untuk label kontingensi lebih dari 2x2 dan statistik P lebih dianjurkan untuk tabel kontingensi. Sekian dari saya. Measure of Gridman-Cohen's kappa digunakan untuk mengukur kesesuaian antara hasil evaluasi dua buah ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subjek yang sama. Perusahaan A bergerak dalam bidang fabrikasi komponen elektronik. Dalam 3 bulan terakhir, perusahaan mendapatkan beberapa komplain dari pelanggan berkaitan dengan lolosnya beberapa komponen yang ditolak dan meningkatkan kualitas pengawas atau inspektor, Departemen Quality Control atau QC perusahaan tersebut membuat suatu alat tes dan ingin mengetahui tingkat kemampuan karyawannya. Pertama, supervisor mengambil 17 komponen yang ditolak dan 23 komponen yang diterima, kemudian diurutkan secara acak komponen-komponen tersebut dari komponen 1 hingga 40. Diambil 3
operator yang bisa bekerja sebagai pengawas dan diminta untuk memeriksa setiap komponen 1 hingga 40 apakah termasuk kategori yang ditolak atau yang diterima dan menuliskannya dalam suatu lembaran. Siapakah antara ketiga operator QC itu yang memiliki tingkat pengawasan terbaik? Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat pada tabel, nilai standar 1,00, di bagian A 0,00, B 0,00 dan C 0,00. Sedangkan pada baris ke-6 dan 7 terdapat pada baris 6 dan ke-7 terdapat standar 1,00, A 1,00, B-nya 1,00 dan C-nya 1,00 yang memiliki frekuensi 0 sama dengan bagus, sedangkan tabel ke-7 standarnya 0,00, A 1,00, B-nya 0,00, C-nya 0,00, yang hasilnya 1 sama dengan cacat. Hasil output SPS atau Case Processing Summary. Standar A, nilainya nilai validnya itu 40%. Standar B, nilainya 40 dengan kevalidan 100%. Nilai C, standar C, nilai validnya 40 dengan persen 100. Sedang besarnya asosiasi antara standar dengan operator A adalah 0,305, standar dengan operator B 0,488, dan standar dengan operator C yaitu 0,591. Operator yang paling baik dapat diketahui dengan melihat nilai asosiasi yang tinggi dan hasil analisis cross tabulasi. Seorang pengawas yang baik harus mampu mendeteksi bahwa komponen reject dikatakan reject. Dari tabel cross tabulasi, operator A dan C sebenarnya memiliki peluang yang sama akan kelolosan komponen. Yang reject 2 berbanding 40, akan tetapi operator B memiliki kemampuan untuk mendeteksi komponen yang lebih baik dari operator A. Asosiasi eta digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval. Seorang guru konseling atau guru BK ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antara mata pelajaran yang disukai siswa dengan kemampuan verbal. Diambil 40 siswa sebagai sampel dan setiap siswa diminta untuk menyebutkan satu mata pelajaran favoritnya. Kemudian diadakan tes verbal terhadap siswa-siswa tersebut. Data yang diperoleh sebagai berikut. Olahraga 2,00 dengan skor 6,00. Dan hasil output SPS olahraga skor cross tabulation berdasarkan tabel direction measure terdapat hubungan positif antara mata pelajaran favorit siswa dengan skor tes verbal yaitu sebesar 2,65. Mata pelajaran diasumsikan sebagai variabel dependen. Itulah hasil dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.